sampah di RT 9 Kelurahan Ciremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 yang longsor pada Kamis kemarin ternyata ulah dari salah satu oknum pegawai negeri sipil dan pegawai harian lepas atau PHL Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau. Aktivitas pengumpulan dan pembuangan sampah ke tebing pinggir Kali Mesat ini tidak hanya mencemari lingkungan, namun aroma busuk yang ditimbulkan sangat meresahkan warga sekitar. Beginilah kondisi rumah sekaligus tempat pengumpulan sampah yang dilakukan Rahman Aji PHL Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan suami dari Apriani PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau. Aroma bau menyengat sangat terasa saat kami tiba di lokasi. Berbagai macam sampah masih di dalam kantong plastik berserakan. Namun sangat disayangkan kami tak dapat bertemu dengan Rahman ataupun Apriani karena keduanya tidak berada di rumah. Dari penelusuran tim redaksi Linggau Streaming, aktivitas pengumpulan sampah yang dilakukan oknum Dinas Lingkungan Hidup ini menggunakan fasilitas motor sampah milik Dinas Lingkungan Hidup. Kantong sampah yang kami temui di lokasi berisi sampah makanan dan minuman. Bahkan salah seorang warga setempat menceritakan sering melihat sampah limbah alat kesehatan, salah satunya jarum suntik. Type-C Pak ya? Type-C. Kalau bisa Type-C dia tegur. Type-C. Kalau belum masuk luar biasanya numpuk sampai sini loh. Dari sana ke sini. Baru kan saya inilah. Malam bongkar kan. Rumah Bu Apriani mana? Warga setempat ternyata sudah sangat sering melaporkan ke Ketua RT 9 Ciremetaba. Hanya saja oknum tersebut tak mengindahkan teguran RT. Dikatakan Rifat Ahmad, oknum pegawai Dinas Lingkungan Hidup Lubuk Linggau memang sangat bandel karena sudah berulang kali ditegur namun tetap saja beraktivitas mengumpul dan membuang sampah ke jurang rumahnya. Ini sudah 2019-an. Dari tahun 2019. Kira tahun lebih. Kami yang punya ini ASN. Iya, Apriani. Apriani. Jadi lah itu ya. Ya, jadi lingkungan hidup. Nah ini buahlah dulu kan buah surat Satpol PP kan. Lalu turun lagi sini. Lurah Ciremetaba Yuliana yang juga mengecek ke lokasi mengatakan akan menindaklanjuti kejadian tersebut untuk kemudian bersama dinas terkait agar bisa mencarikan solusi konkret sehingga aktivitas tersebut tidak terulang kembali. Langkah tegas ke depan, kita beserta dengan Pak Camat nanti kan sudah diperingatkan oleh Pak Camat tadi kan untuk ditutup secara permanen, tidak ada kegiatan untuk penyutiran sampah ataupun segala macam jenisnya kan. Selain itu juga nanti Pak RT untuk dapat memantau pergerakannya setiap hari, kegiatannya setiap hari, jangan sampai terjadi lagi pembuangan sampah ke sungai itu. Ini juga sudah berlaku lama, bukan tahun ini. Sejak kapan itu? Sejak tahun 2019 dan sudah sering diperingatkan sebelum Lurah sebelum saya, sebelum Pak Diki. Nah, itu sudah sering diperingatkan terus, cuman oknumnya ini si Ibu Apriani ini dengan suami serta anak-anaknya ini agak bandel, bukan agak bandel, sangat bandel. Jadi kita akan koordinasikan lagi nanti, mungkin kita akan ambil tindakan tegas. Menindaklanjuti hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau berjanji akan menindak tegas pegawainya tersebut yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan dan meresahkan warga tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lubuk Linggau melalui Kepala Bidang Sampah dan RTH Ruli Wijaya saat kami wawancara, membenarkan oknum yang melakukan penumpukan sampah tersebut suaminya merupakan PHL Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas sebagai kernet mobil pengangkut sampah. Sedangkan istrinya juga aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau. Dinas Lingkungan Hidup Lubuk Linggau akan memberikan sanksi surat peringatan kepada kedua oknum Dinas Lingkungan Hidup tersebut yang telah mencoreng nama instansi. Karena seharusnya pegawai Dinas Lingkungan Hidup memberikan contoh pembuangan sampah yang baik kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya. Akan memberi sanksi berupa surat teguran dulu. Ya, mungkin surat teguran ini pertama dan terakhir lah. Kalau memang mereka masih membuang sampah di sini ataupun meresahkan warga di sini, mau tidak mau kita ambil tindakan yang tegas berupa bisa saja pemberhentian untuk petugas PHL kita yang
Pak Mat ini. Nah, bagi Ibu Apriani ini ya kemungkinan kita agak koordinasi lagi dengan Pak Kadis dan Inspektorat yang menangani hal sanksi tegas untuk ASN. Itu motor memang pengadaan dari DLH, tapi kita hibahkan ke kelurahan. Nah, pihak kelurahan mempercayakan siapa yang ditugas dia untuk mengelola dan mengangkut sampah di wilayah yang dituju oleh kelurahan tersebut. Kelurahan Cereme ini. Ya, kemungkinan motor ini dari kelurahan Cereme kalau motor ini kan, karena iya, ini awalnya motor sampah ini kemarin dia punya pribadi. Nah, dia ini nggak tahu cari melobi kelurahan yang tidak maki motor itu, sehingga dia dipercayakan pihak kelurahan itu untuk memakai fasilitas kantor kelurahan yang berupa motor sampah ini. Berarti kalau bapak ini memang PHL gitu ya? PHL gitu. PHL juga. PHL di Dinas Lingkungan Hidup. Lah dari tahun berapa tuh? Tahun 2009 apa lama. Kalau istrinya PNS gitu. Istrinya ASN tempat gitu. Oke, siap. Si sungai yang ada di sini kan, dan kita juga akan memberi surat teguran untuk Pak Rahmat tadi berupa surat teguran terakhir lah, barang kata kan kalau memang masih terjadi hal ini ya mau tidak mau kita ambil tindakan tegas, yaitu adalah pemberhentian. Sementara itu, Camat Lubuk Linggau Timur II, Ari Martarido bersama jajaran Jumat pagi mendatangi rumah Rahmat dan Apriani yang dijadikan tempat pengumpulan sampah. Camat Lubuk Linggau Timur II menginstruksikan agar oknum ASN tersebut untuk menyetop aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan ke Kali Mesat tersebut. Di salah satu wilayah kita, itu di RT 9 Kelurahan Cereme Taba, itu beberapa hari yang lalu, tepatnya pada siang hari, pada sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur itu terjadi bencana alam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya memang sudah terjadi itu pada siang hari, dan memang kejadiannya begitu cepat dan memang terjadi di kelurahan itu. Jadi memang di sekitar situ ada beberapa rumah warga yang alhamdulillahnya memang tidak ada korban jiwa, dan memang tempat yang longsor itu berupa tebingan curam yang mungkin sudah kita lihat bersama bahwasanya di sana juga banyak tumpukan sampah. Jadi mungkin itu peringatan dari Tuhan juga untuk warga sekitar bahwasanya jangan menumpuk sampah di sembarang tempat. Untuk himbauan tadi sudah kami turun lagi ke lapangan bersama Pak RT, perangkat kelurahan dan lain sebagainya, dengan perangkat staf kecamatan juga. Kami menemui oknum yang bersangkutan, dan memang sepertinya pemilik material sampah yang longsor itu adalah oknum tersebut, dan kami meminta beliau dengan kerendahan hati kami dengan mempertimbangkan akibat nyata yang telah terjadi dan menindaklanjuti laporan warga sekitar juga terhadap dengan bau yang tidak sedap. Dan alhamdulillah setelah adanya kejadian ini ya timbul hikmahnya, beliau yang selama ini mungkin keras, terus yang selama ini mungkin juga selalu menolak atau menutup diri terhadap kunjungan atau himbauan-himbauan setelah disuratin dengan persuasif sudah tindak lanjut Pol PP juga sudah, dan akhirnya tadi kita tetap lakukan pendekatan persuasif, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu tersebut bersedia untuk men-stop total. Kayak itu berupa sanksi sosial ya, yang pastinya sanksi sosial karena terlihat dari tanggapan dari ketua RT juga dari warga masyarakat tetangga sebelah dia pun juga sepertinya sudah ketus dan sinis karena mereka sangat terganggu dengan bau yang tidak sedap ditimbulkan itu. Jadi sebenarnya untuk sanksi sudah mereka rasakan dan mereka mengakui dan menyadari itu, tapi karena keadaan dan memang kebutuhan tadi belum sampai ke sana, jadi belum ada tindakan konkret seperti itu. Tapi harapan mereka ada beberapa hal yang disampaikan termasuk pembuatan talut, mungkin kami akan sampaikan dengan pemerintah yang lebih di atas kami, dengan atasan kami untuk mengapresiasi dan di kemudian hari untuk membuat talut di sana biar terjaga seperti itu. RT 9 Kelurahan Cereme Taba kemarin mengatakan terjadi bencana alam setelah sholat zuhur sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Lokasi longsor tersebut merupakan tebing curam.
Camat Lubuk Linggau Timur II ketika di lokasi juga menerima keluhan dari masyarakat sekitar yang merasa sangat terganggu dengan adanya penumpukan sampah. Selain itu, persis di samping lokasi terdapat pabrik pembuatan tahu yang seharusnya steril dari gangguan bakteri dan bau busuk. Dari Lubuk Linggau, tim Linggau Streaming melaporkan.